Menjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Manjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Suara saya masih terdengar jelas? Ya, jelas Frida. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah saksikan video profilnya. Mungkin nanti kita bisa setel lagi setelah ini. Nah, tadi kita sudah lihat profilnya Kak Fuadi sudah mengelilingi 5 benua, 40 negara, dan mendapatkan banyak sekali penghargaan dengan kekuatan kata-kata ampuh, yakni menjada, sungguh akan berhasil. Tapi sebelumnya perlu saya informasikan bahwa setelah sesi pemberian motivasi oleh Kak Ahmad Fuadi nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan disimak dan disiapkan pertanyaan terbaik karena nanti akan dijawab langsung oleh Kak Fuadi. Nah, kalau kita mendengar nama Kak Fuadi, ini pasti sudah tahu banget, terkenal banget dengan power kalimatnya bahwa Kak Fuadi berkeliling dunia dan mendapatkan banyak penghargaan. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya Kak Fuadinya. Assalamualaikum Kak Fuadi. Waalaikumsalam. Suaranya jelas apa putus-putus? Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah jelas. Kak. Suaranya. Gambarnya juga? Alhamdulillah. Gambarnya juga jelas. Oke.
Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan sehingga dapat hadir pada hari ini. Saya selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan hari ini. Baik, langsung saja. Siapa yang udah nggak sabar mau dengar motivasi-motivasi dari Kak Ahmad Fuadi? Boleh angkat jempolnya seperti ini, boleh? Tanda kalian sudah siap? Boleh? Boleh. Oke, terima kasih Noval, Adia, Bu Risa, dan teman-teman lainnya. Sudah siap ya? Sudah sangat bersemangat nih buat mengikuti kegiatan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kalau begitu kita sambut Kak Ahmad Fuadi. Kepada Kak Ahmad Fuadi, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida sudah mengantarkan, juga Bapak Ibu semua, majelis guru dan adik-adik dari SMP Al-Falah yang keren. Ini kerennya benar-benar keren loh, karena yang baca Negeri 5 menaranya banyak banget, terus sampai ada yang bikin project, bikin menaranya ya. Saya jadi sampai ingat sebuah cerita ini. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu, saya dapat emailnya bahasa Inggris gitu ya. Dia bilang, Mr. Fuadi, we would like to invite you to come to our campus. Jadi emailnya bilang gini, Pak Fuadi, kami mengundang Anda datang ke sekolah kami, ke kampus kami. Wah, saya penasaran nih, kok bahasa Inggris, dari mana sih kampusnya? Gitu. Ternyata kampusnya itu di Amerika. Yang mengundangnya seorang profesor. Wah, saya tambah penasaran lagi nih. Ngundang buat apa ya? Sebagian mungkin itu kan cerita anak kampung masuk pesantren terus dikeliling dunia gitu. Apa menariknya buat orang Amerika? Kata dia, lah kita tertariknya karena cerita tentang lokal Indonesia itu. Nama kampusnya University of California at Berkeley. Itu salah satu kampus terbaik di Amerika, bahkan di dunia. Nah, di sana saya disuruh ngarah, udah kita pakai jadi buku wajib di 2 mata kuliah di sini. Waduh, saya berpikir, wah, keren juga nih, agak GR dikit gitu ya. Waduh, buku saya dipakai buat kuliah di tulisannya bagus banget. Tapi lama-lama saya sadar buku saya sampai di Amerika bukan karena bukunya terbaik, bukan karena juga mau sesuatu kita lakukan, kita tulis. Nah, akhirnya sampai itu ke sana. Nah, karena itu menurut saya teman-teman adik-adik di Al-Falah ini udah kayak mahasiswa di Amerika nih, bacanya Negeri 5 Menara ya. Mereka baru ini bukunya sudah dibaca di banyak tempat di luar negeri dan lain-lain. Oke, saya punya slide, beberapa slide ya. Nanti setelah itu kita bisa ngobrol. Boleh minta tolong Pak Fikri tadi atau Ibu Rida ya untuk menampilkan slide-nya.
Sejauh ini suaranya masih terdengar jelas? Tadi sempat delay Kak, sekarang sudah jelas. Sudah jelas lagi. Oke. Nah, saya mau bagi buat adik-adik, teman-teman. Tadi sedikit agak Sempat delay delay. Kak, sekarang sudah jelas. Oke. Jadi misalnya nggak jelas nanti dikasih tahu ya. Nah, saya akan bagi cerita ke adik-adik, teman-teman semua, bahwa kita itu bisa kemana saja, kita bisa terbang kemana saja, belajar kemana saja, bahkan sampai ke ujung dunia, kalau kita mengerahkan semua kemampuan kita dengan manjada wajada. Saya udah lihat tuh videonya. Video manjada wajada dari adik-adik, keren juga ya. Nah, mungkin di sini ada yang tertarik keliling dunia. Keliling dunia mau ke berapa negara? Kalau bisa sih ke banyak negara ya. Jadi ya mungkin lebih 200 negara. Kita mulai dari hari ini ya. Pertama, negara pertama Indonesia gitu ya. Besok apa? Insya Allah bisa kalau mau. Oke, boleh lanjut Pak. Kita slide selanjutnya. Ya, lanjut lagi, Pak. Ya, lanjut lagi. Nah, ini ada gambar yang terlihat di layarnya masing-masing. Mungkin kalau agak kecil bisa dilihatin. Ini sebuah danau di pinggir di Sumatera Barat. Jadi saya bisa keliling ke banyak tempat. Jadi kalau sekarang tuh udah 55 negara ya. Kebanyakan gratis gitu, jadi nggak harus bayar kalau kita mau keliling itu asal kita berusaha. Tapi awalnya saya dari sebuah kampung, dari sebuah tempat yang seperti di gambar ini, namanya Danau Maninjau. Ini kampungnya Buya Hamka. Nah, saya lahir di sini nih, tapi bukan lahir di tengah danaunya ya. Ada di sebuah kampung di pinggir danau. Nah, tapi walaupun jauh dari keramaian, saya beruntung karena keluarga saya waktu itu menghargai buku. Jadi dulu di kampung itu ada kakek saya yang punya ruangan rahasia di rumahnya. Ruangan rahasia ini maksudnya nggak semua orang boleh masuk. Nah, saya boleh masuk tuh karena mungkin cucu kesayangan ya. Nih, kamu masuk tuh ke kamar. Saya penasaran ada apa di dalam kamar ini sampai nggak boleh orang masuk. Ternyata di dalam kamar itu dari lantai sampai langit-langitnya bertumpuk-tumpuk buku. Jadi itu perpustakaan pribadi kakek, ya kayak gudang juga kali ya. Dan saya boleh di sana. Ya anak kecil, ya masih kecil, masih balita, jadi belum bisa baca. Tapi karena penasaran, lihat bukunya, apa sih isi buku, lama-lama buka buku. Ternyata di buku ada gambar piramid di Mesir, ada gambar Amerika, ada gambar Eropa. Nah, pelan-pelan penasaran ini apa sih gitu. Lama-lama kan saya mulai bisa baca ya. Dan kemudian tahu, oh di luar kampung saya ini luas sekali dunia dan semuanya itu bisa kita jalani. Waktu itu saya nggak tahu gimana cara menjalaninya ya. Tapi ya punya cita-cita aja dulu. Sampai saya ingat dulu lihat apa salju gitu ya. Dulu nggak ngerti salju itu apa, saya pikir tuh es gitu, es serut atau es di kulkas gitu. Ternyata di belahan dunia yang di barat itu ada salju. Jadi awalnya cuma impian dari buku. Lama-lama suatu hari, saya tiba-tiba dibangunin seorang ibu-ibu. Bangun, lihat tuh keluar. Dia ngomong dalam bahasa Prancis ya. Wah nice, saya lari waktu itu keluar, ternyata salju turun. Di mana itu? Saya ada di Kanada waktu itu, di Quebec. Saya mendapatkan beasiswa ke sana, saya lari keluar, nangkepin salju ya, karena masih anak kampung, nggak ngerti salju itu gimana. Nangkap pakai tangan, nangkap pakai mulut juga, penasaran rasanya gimana gitu ya. Pakai sarung lagi waktu itu. Nah artinya gimana adik-adik? Kita itu boleh berani punya cita-cita. Dan cita-cita itu bisa jadi kenyataan loh. Impian itu bisa jadi kenyataan. Ya anak kampung kayak gini bisa juga tahu salju. Ya karena waktu itu berani punya cita-cita, habis itu berani membela cita-citanya dengan semangat manjada wajada gitu.
Oke, kita lanjut, Pak, slide selanjutnya. Nah, setelah dari kampung itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah keluar dari kampung halaman. Jadi waktu itu saya ingin masuk SMA sebetulnya. Jadi tamat seumuran adik-adik lah kira-kira ya, saya ingin masuk SMA. Terus nilai lumayan bagus gitu ya. Saya lapor sama ibu saya. Bu, ini nilai saya bagus, saya mau masuk SMA yang itu deh. Kata ibu saya, oh nilai kayak gini nih, yang bagus gini, ini nggak boleh masuk SMA, nih harus masuk pesantren. Waduh, saya galau juga ya, orang mau masuk SMA disuruh masuk pesantren, nanti saya jadi apa gitu ya. Nah tapi nggak bisa tuh melawan ibu ya, kalau melawan ibu itu kan, kalau di Minang itu berat. Kalau kita protes sama ibu itu bisa bahaya, karena ada cerita di kampung saya tuh, ceritanya Malin Kundang judulnya. Kalau melawan sama ibu jadi batu. Waduh, ngeri juga kan. Ya udahlah, saya ikut aja kata ibu. Walaupun nggak mau ya, setengah hati itu. Saya masuk pesantren jauh di Jawa. Jadi naik bus waktu itu 3 hari 3 malam tuh, merantaunya setengah hati. Mau 15 tahun lah. Mungkin di sini yang kelas 3 ada yang umur 15 tahun, 14 tahun ya, seumuran itu. Jauh banget. Setengah hati lagi, nggak benar-benar pengen gitu ya. Tapi kemudian di tempat baru itu, di pesantren itu, saya belajar banyak. Jadi sesuatu yang kita nggak pengen itu sebetulnya kadang-kadang bisa baik kalau kita mau menggunakan kesempatan itu, mencoba mengikhlaskan. Boleh maju Pak, slide-nya Pak. Nah di tempat di pesantren itu saya pertama kali belajar bahwa dunia ini luas banget. Karena di pesantren saya itu santrinya 3.000 orang. Yang namanya pesantren kan nggak pulang-pulang ya. Kalau pulang kan sekolah, ini pesantren ya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi ya di sana aja. Ketemu 3.000 orang dari berbagai penjuru Indonesia. Sama dari luar negeri juga. Jadi santrinya ada dari Malaysia, Singapura, Australia gitu ya, Afrika gitu. Sampai kemudian saya sadar, oh iya ya ternyata orang itu belajar boleh loh kemana-mana. Orang Afrika aja datang ke sini nih buat belajar. Orang Australia datang ke sini buat belajar. Berarti saya juga boleh belajar ke negara-negara mereka. Jadi ada sebuah kesadaran baru, belajar itu nggak ada batasnya, nggak ada batas geografisnya. Kita belajar kemana aja. Yang penting itu kita benar niatnya menuntut ilmu. Ya, walaupun saya belum tahu tuh caranya gimana, kan mahal juga ya kalau belajar jauh-jauh. Uang nggak punya sebanyak itu, tapi gimana caranya? Nah, caranya nanti antara lain dengan kita terus bekerja keras, terus punya fokus, cari beasiswa salah satunya. Boleh lanjut Pak, slide-nya. Nah, tadi kan saya cerita nih sama adik-adik, awalnya kan nggak benar-benar pengen ya masuk pesantren gitu ya. Nanti gimana ya diajarinnya, nanti hafalan lah, ngaji, segala macam gitu ya. Ternyata di hari pertama saya masuk, ada namanya pelajaran mahfuzat. Wah, kita anak-anak baru bingung nih. Ini gurunya gimana ya? Apa udah tua, apa gimana gitu. Ternyata gurunya yang masuk, wah masih muda, semangat, pakai baju putih lengan panjang, kayak habis disetrika gitu ya, pakai dasi lagi, pakai peci. Cakep deh pokoknya. Dan tiba-tiba dia teriak, manjada wajada. Oh, kita kaget. Waduh, ini kok ada orang masuk teriak-teriak, ngapain ini? Ternyata kita disuruh, ayo rame-rame yuk, kita teriak rame-rame, manjada wajada. Habis itu kita rame-rame lah teriak, sampai suara kita serak, ya, sampai droplet kemana-mana gitu ya. Dan terakhir Ustadznya bilang, ini artinya luar biasa. Coba pegang ya kata-kata ini, insya Allah kalau kalian menggunakannya dalam segala kehidupan, bisa mencapai cita-cita. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi karena diajarinnya kayak gitu ya, suruh teriak, ditulisin, diterangin, jadi masuk ke alam bawah sadar kita. Sejauh ini suara saya bagaimana para hadirin, ibu bapak, adik-adik semua? Jelas, Kak Padi, jelas. Jelas. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lanjut silakan slide-nya. Nah, nih penting juga nih buat adik-adik ya. Waduh, saya udah lihat videonya tuh, keren-keren yang bilang manjada wajada dengan berbagai macam gaya ya. Nah, apakah kalau kita udah sungguh-sungguh kerja keras itu pasti berhasil apa enggak? Ternyata enggak juga ya.
Ada yang udah bekerja keras habis-habisan, ya nilainya biasa-biasa aja. Ada yang udah habis-habisan, ya nggak dapat juga yang diinginkan. Jadi ternyata kesungguhan itu nggak hanya kesungguhan. Jadi selain kesungguhan, ada yang kedua nih. Jadi kata mutiara yang diajarkan di pelajaran mahfuzat yang kedua itu, man sabara zafira. Siapa yang bersabar, dia yang beruntung. Jadi udah sungguh-sungguh, ya tetap perlu sabar. Kadang-kadang juga belum berhasil langsung ya. Jadi perlu kesabaran, bersungguh-sungguh bersabar. Nah, insya Allah nanti kita beruntung dapat yang kita inginkan. Lanjut, Pak. Nah, lalu kalau udah sungguh-sungguh, udah sabar, terus gimana? Belum tentu juga loh berhasil. Jadi ada yang ketiga nih. Diajarin juga tuh di kelas mahfuzat saya. Mansara ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai. Jadi kalau kita mau jalan nih ke suatu tempat, jalan aja, nanti nyampe tuh. Jalan pelan-pelan nyampe. Asal nggak belok-belok ya, asal nggak mundur gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya konsisten. Makanya kombinasi itu menurut saya yang bisa kita pakai nih buat adik-adik yang bercita-cita tinggi, yang mau nanti pingin jadi apa, pingin belajar jadi apa, pingin jadi game designer, pingin jadi engineer, pingin jadi apa saja. Pakai kesungguhan, pakai kesabaran, pakai konsisten. Nah, insya Allah itu nanti berhasil. Tentunya dengan doa ya. Ini kan usaha-usaha manusia kita, tapi doa juga harus itu. Tapi sebelum berdoa, usaha dulu. Nah, boleh lanjut Pak? Jadi kalau lupa apa yang saya sampaikan, ingat aja 3K. 3K itu kesungguhan, kesabaran, konsistensi. Nah, itu yang saya coba lakukan selama ini, sampai kemudian dari anak kampung ini alhamdulillah dimudahkan Allah untuk bisa traveling ke banyak negara, sekolah, ke banyak tempat, dan lain-lain. Boleh lanjut Pak? Nah, apalagi yang penting menurut saya buat yang mungkin buat adik-adik ya, yang penting itu juga adalah kita coba kuasai kunci ilmu ya. Kunci ilmu itu salah satunya bahasa. Nah, bahasa apa aja? Coba dikuasai. Selain bahasa ibu kita ya, bahasa Indonesia pasti kita bisa ya. Kalau bisa bahasa internasional. Selain itu kalau zaman sekarang ya tidak harus bahasa internasional saja ya. Bisa bahasa coding, bahasa apa saja. Jadi gunakan kemampuan kita untuk menyerap bahasa-bahasa lain. Supaya kita menjadi gampang bergaul nanti. Mungkin nanti suatu ketika di masa adik-adik, bahasa bisa dihandle oleh aplikasi ya. Pakai apps kita ngomong apa, keluarnya bahasa apa. Tapi itu kan masih sambil berjalan. Kita tetap perlu memperkuat kemampuan intelektual kita dengan berbagai bahasa itu. Nah dulu di pesantren kita diwajibin tuh. Jadi sehari-hari diusahakan minggu bahasa Inggris, terus minggu bahasa Arab terus. Karena ada di pesantren yang ngomongnya gitu terus. Karena ada aturan, nggak boleh nih. Kalau ngomong di kamar ya ngobrol, coba aja bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau nggak melakukan apa, nanti diadili. Jadi ada mahkamah bahasanya. Nah, karena kita ada kesepakatan antara para teman-teman dan guru, akhirnya itu bisa diterapin. Nggak ada yang malu-malu lagi, nggak ada gengsi lagi ya. Kita mencoba ya. Lama-lama karena dicoba, jadi bagian dari habit kita. Jadi masuk alam bawah sadar. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak tuh lagi di asrama ya, di asramanya kan satu kamar tuh 40 orang ya. Kalau tidur itu kan pada ngorok gitu, kayak irama padang pasir lah ngoroknya. Itu kadang-kadang juga ada yang ngelindur. Ngelindurnya itu ya Arab, Inggris. Lucu juga sih kalau nanti ada kesempatan main-main tuh ke asrama di pesantren, saya kayak gitu tuh. Arab, Inggris. Kenapa? Karena mereka mencoba mempraktekkan sehari-hari ya. Nah, mungkin itu bisa jadi semangat ya buat adik-adik. Kuasai salah satu bahasa, apa saja menurut saya. Dan lakukan dengan konsisten. Konsistensi itu penting. Nah, salah satu yang saya ingat konsistensi mempraktekkan bahasa dulu kalau di pesantren saya, kan kalau sore-sore kita pada main bola ya. Nah, main bola tuh antara kamar ini atau kelas ini melawan kelas ini gitu. Nah, kalau lagi main bola, itu harus ada tuh komentator di pinggir lapangan megang mic. Dia harus kasih komentator dengan bahasa minggu itu. Kalau minggu itu bahasa Arab, ya dia komentator bahasa Arab. Kalau minggu itu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ya kayak di Liga Premier gitu lah ya.
Kalau bahasa Arab pernah dengar nggak komentator sepak bola? Saya ingat-ingat dulu ya. Nah, kira-kira kayak gini nih. Ada yang lagi main bola 2-11-an. Nanti tuh ada yang maju ke depan, dia sambil praktek tuh. Wa yurma qurra ila wasatal ma'dan wa dzalika la'ibuna yarjuna qawiyan ala tul wahid mama la yamashain wahid wasafar gol. Gitu tuh kira-kira. Nah, kadang-kadang ada ibu-ibu nih, bapak-bapak lagi lihat anaknya di sana, ikut nonton, langsung ambil posisi, amin, amin, gitu. Terus nanti ustadznya bilang, ibu-ibu, itu bukan doa, ibu. Itu bola dioper ke kiri, ke kanan, langsung gol. Jadi konsistensi penting ya dalam apa saja, itu saya kasih contoh dalam soal belajar bahasa. Selanjutnya, Pak, kita maju slide-nya. Nah, ini adalah gambar kamar asrama ya kalau di pesantren. Tadi kan saya bilang tuh di asrama itu satu kamar 40 orang. Pokoknya wah, ketemunya dia lagi gitu ya. Nah, kita nggak terlalu masalah ya karena kasurnya kasur lipat, kita lebih banyak kegiatan di luar bukan di kamar. Cuma yang susah itu biasanya kalau mau antri mandi tuh. Bayangkan 3.000 orang, wah, kamar mandinya tidak sebanyak 3.000 tentunya ya. Jadi antrinya agak panjang. Nah, kalau lagi antri gitu kan bosen juga ya nunggu gitu. Akhirnya yang antri itu sabunnya, yang antri itu handuk gitu ya. Ini handuk siapa? Giliran. Nah, di masa kita ngantri itu ada hiburan biasanya. Jadi Ustadz kita masang speaker nih di dekat kamar mandi yang menyiarkan siaran radio dari berbagai penjuru dunia. Ya, jadi didengerin tuh, ada radio BBC London, ada dari Amerika, dari Australia. Wah, pokoknya macam-macam deh. Jadi bayangkan kita lagi ngantuk-ngantuk nunggu antri mandi, dengerinnya radio dari berbagai negara. Buat apa sih gitu ya? Tapi lama-lama saya pikir, oh itu gunanya supaya kita mulai berani juga punya impian. Akhirnya waktu itu mungkin salah satunya saya berani punya impian tuh, dengar suara siaran radio langsung atau laporan kejadian langsung dari Amerika. Saya kepikir, aduh jauh banget tuh suara datangnya sampai ke sini. Suatu ketika bisa nggak ya? Saya nggak dengar aja, saya terbang tuh ke pusat suaranya, ke suara yang mulainya disiarkan di Washington DC gitu ya. Boleh maju Pak, slide-nya Pak. Nah, apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, teman-teman, saya lagi siaran di sebuah ruangan studio di Washington DC. Jadi 10 tahun kemudian, alhamdulillah, jadi wartawan dan menjadi penyiar di Washington DC yang dulu saya pikir-pikir mungkin dulu nih gara-gara berani punya impian aja di kamar mandi sambil nunggu antrian. Tapi entah bagaimana Allah memudahkan jalannya, kemudian jadi. Jadi artinya apa? Impian itu bisa jadi kenyataan. Impiannya aneh-aneh, cita-citanya aneh-aneh, nggak apa-apa. Mau kayaknya, wah ketinggian ya nggak apa-apa. Kan bagi Allah nggak ada yang susah ya. Kalau kita punya impian ya kita coba bela impiannya, kita coba sungguh-sungguh, minta doa, insya Allah dimudahkan. Ya, tadi terus kesungguhan, kesabaran, konsistensi. Nah, ini salah satu pengalaman saya, sesuatu yang saya kadang-kadang pikir juga gimana ya kok bisa sampai di Amerika jadi wartawan. Kadang-kadang juga nggak masuk akal gitu. Tapi ternyata itu antara lain dimulai tadi dengan cita-cita, kesungguhan, doa, dan lain-lain. Lanjut Pak, slide kita. Jadi intinya, adik-adik semua, teman-teman semua, lebihkanlah usaha kita di atas rata-rata orang lain. Ya. Jadi gimana supaya kita paling baik? Ya kita lebihin dulu usaha kita, baru nanti hasilnya dikasih baik. Sesuatu yang dilebihin, usahanya biasa dilebihin juga hasilnya tuh sama Allah. Hukumnya biasanya begitu. Wah, saya pingin semester ini atau tahun ini nilai saya lebih baik. Ya udah lebihin usaha dibanding teman-teman sekelas misalnya. Wah, teman-teman sekelas dia baca bukunya cuma 3 atau 5 judul. Ya udah lebihin 6 judul. Wah, teman-teman saya ini belajarnya 2 jam nih. Ya lebihin 3 jam misalnya. Sesuatu yang dilebihin itu hasilnya juga lebih biasanya. Jadi lebihin.
Dan lebihnya kadang-kadang nggak harus juga luar biasa ya. Di atas rata-rata, kita akan jadi orang di atas rata-rata hasilnya. Coba aja itu lihat ya, pelari cepat dunia, 100 meter dunia. Itu kan pemegang rekornya itu Usain Bolt ya. 9 detik,58 kalau nggak salah. Itu yang pembeda nomor 2, nomor 3-nya tuh 0,0 sekian detik aja tuh, bedanya dikit-dikit aja. Tapi yang juara ya tetap juara. Jadi dilebihin. Si Usain Bolt melebihin aja 0, sekian detik dia juara dia. Nah, kita juga bisa kayak gitu tuh dalam hidup kita lebih terus. Oke, lanjut Pak slide-nya. Nah, alhamdulillah ini kalau menurut saya sih sebetulnya usaha dan doa dan usaha, sabar, konsisten itu kan usaha manusia kita ya. Akhirnya kan Allah yang nentuin. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kalau saya kemudian nyampe ke 55 negara, 5 benua, apa karena usaha saya? Belum tentu, karena diizinkan Allah aja. Cuma kita sebagai manusia wajib berusaha. Dan biasanya yang usaha itu diberi gitu ya. Daripada yang nggak usaha, rebahan-rebahan terus ya susah juga diberinya gitu. Lanjut. Nah, alhamdulillah juga kemudahan bisa keliling dunia kemana-mana itu banyak melalui beasiswa. Jadi beasiswa itu kita bilang, nah, kita pingin sekolah nih jauh, mahal biayanya, ya udah cari beasiswanya, kita ngelamar, kalau nanti melalui tes kita lulus ya udah kita dikirim, dibiayain semuanya. Nah, contohnya nih, saya dikirim misalnya sekolah ke Inggris untuk ngambil S2 film waktu itu di London. Ya sekali ke London, London kan dekat Eropa. Jadi selama di sana saya bisa traveling ke berbagai tempat di sekitar Eropa. Dan Eropa itu kan cuma jalan 1 jam, udah nyampe negara lain. Kalau kita jalan 1 jam, baru nyampe BSD kali ya, baru sampai Bintaro gitu ya. Ini kalau di Eropa 1 jam udah pindah ke berapa negara. Lanjut. Nah, kalau juga lupa nanti apa yang kita bicarakan hari ini mohon diingat-ingat. Jangan pernah remehkan impian kita, setinggi apapun. Karena Allah itu maha mendengar. Jadi punya impian tinggi, jangan diremehin. Teman punya impian tinggi juga jangan diremehin. Kita nggak tahu kalau dia jadi. Oh, dia impiannya jadi presiden. Benar jadi presiden nanti 20-30 tahun lagi. Keren kan? Punya teman lulusan Al-Falah presiden. Nah, wah dia mau terbang ke Mars, ke bulan. Ya nggak apa-apa. Nggak boleh diremehin impian kita. Karena setinggi apapun itu bagi Allah nggak masalah. Kalau memang diizinkan, kita diusahain, ya insya Allah bisa jadi. Lanjut. Nah, ini kemarin saya dibilang juga sama Bapak Ibu, guru, supaya ngomongin juga tentang nulis dikit ya. Nah, buat adik-adik, teman-teman yang suka nulis, menulis itu menurut saya bisa keren. Kenapa kerennya? Karena menulis itu kayak punya karpet terbang sendiri, kayak Aladin. Wah, bisa kemana-mana itu. Tanpa bayar lagi gitu ya. Tadi saya udah cerita di awal, kalau diundang ke Berkeley di California, hanya gara-gara buku. Berapa tahun lalu diundang ke Australia, ke Jerman, kemana-kemana aja. Kalau misalnya ini nggak pandemi, saya udah diundang ke Al-Falah sekarang kan, ngomong langsung. Itu gara-gara tulisan. Jadi menulislah ya, tulisan itu akan menerbangkan kita kemana aja. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa foto yang sebelah kiri atas itu waktu saya ngajar masuk kelas di California itu. Yang kiri bawah ini di Australia. Jadi di Australia itu anak SMA-nya itu punya elektif ya, pelajaran pilihan mengenal negara tetangga. Nah, yang mengenal negara Indonesia ya. Salah satunya caranya gimana? Mereka baca novel. Nah, mereka baca novel salah satunya Negeri 5 Menara versi Inggris, The Land of Five Towers. Jadi saya masuk kelas juga di sana tuh. Ketemu anak-anaknya. Yang sebelah kanan itu di Washington DC, saya bedah buku. Di depan para diplomat, para politikus, segala macam, yang udah senior-senior gitu ya. Saya pikir, saya kan masih muda waktu itu ya. Presentasi depan mereka di Washington. Apa hebatnya saya sampai di sini? Ya nggak hebat-hebat juga sebetulnya. Tapi yang membedakan, saya nulis. Karena nulis buku itu, orang jadi pengen tahu. Orang kemudian ngundang, orang kemudian dengerin gitu. Itu yang denger itu ada
orang Pentagon, ada orang World Bank, dikit-dikit dia nanya, kepo banget ada pokoknya. Hanya gara-gara saya cerita dan menceritakan yang saya tuliskan. Jadi nulis itu bisa kayak gitu, apalagi di zaman sekarang nih. Next Pak, lanjut Pak. Apalagi di zaman sekarang, tulisan itu gampang banget pindah ke medium apa aja. Kan orang sekarang cerita tentang content creator ya, nulis bikin konten ya, teman-teman mungkin bikinnya YouTube ya, TikTok atau apa, Instagram gitu ya. Tapi kalau kita nulis, itu dari tulisan tuh bisa jadi semua tuh. Bisa mau dijadiin YouTube series, Instagram, TikTok, apapun saja. Jadi tulisan adalah konten awal yang bisa pindah kemana-mana. Makanya kemudian tulisan saya, alhamdulillah selain novel, kemudian difilmkan jadi layar lebar. Terus berapa tahun lalu ada yang nelfon, Mas, gimana kalau kita bikin serial di streaming? Saya pikir dulu apa sih, saya belum ngerti ya dulu ya. Karena dunianya adik-adik ya pasti ngerti banget tuh streaming, OTT segala macam. Saya dulu nggak ngerti. Itu diputar di mana sih Pak? Di TV? Enggak, di streaming gitu. Ya udah akhirnya bikin Negeri 5 Menara 30 episode di Maxstream waktu itu ya. Jadi selain layar lebarnya ada juga versi streamingnya, versi yang serial. Nah, sekarang saya lagi mencoba juga nih, jangan bisa dibikin animasi. Jadi itu gara-gara dari tulisan aja tuh. Jadi tulisan yang hanya huruf-huruf itu bisa pindah kemana-mana. Bisa jadi film, bisa jadi musik. Nah ini ada soundtrack Negeri 5 Menara, itu kan musik tuh dibikin Yovie Widianto, Yovie Nuno waktu itu bikin ya. Jadi kita bisa kembangin kemana aja kalau kita bikin konten itu. Lanjut Pak. Ya lanjut terus. Nah kalau yang penasaran, yang belum nonton film Negeri 5 Menara itu bisa nonton. Bisa lihat gimana, kan udah baca ya, udah baca novel Negeri 5 Menara, versi filmnya gimana. Bisa lihat di streamingnya sekarang di Genflix. Genflix ada. Nah, terus kalau di YouTube ada tapi nggak high res. Atau kalau yang web seriesnya tadi di Maxstream. Lanjut Pak. Lanjut lagi. Nah itu terus berkembang. Jadi Negeri 5 Menara kan buku pertama. Sekarang saya udah nulis belasan buku ya. Nah buku keduanya Sambungan Negeri 5 Menara ini Ranah 3 Warna juga difilmin sama MNC Pictures waktu itu. Nah, kemarin kita tahun-tahun lalu kita syutingnya ke beberapa tempat ya, sampai ke Eropa dan segala macam, ikut juga saya. Jadi asiknya kalau buku kita difilmin, kita bisa ikut tuh lihat syuting, ikut ke kemana aja syuting mereka. Nah ini udah siap nih sebetulnya, dia udah siap tayang, tapi bioskopnya belum buka ya, jadi nunggu aja dulu. Ini ada Arbani Aziz sama Amanda Roles gitu yang main. Lanjut Pak. Kita lanjut. Kalau mau lihat trailer segala macam, silakan cari di YouTube ya. Lanjut. Nah oke, ini sebelum terakhir, buat generasi muda Indonesia, khususnya di Al-Falah ini, coba siapkan diri teman-teman, adik-adik semua nanti untuk masa depan ya. Tadi kita udah ngomong tentang kesungguhan, kesabaran, konsistensi, doa, dan lain-lain. Tapi perlu juga nih nguasain skill untuk masa depan. Nanti di abad 21, 22 itu katanya perlu 4 C. 4 C's ya. Perlu critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreatif, collaboration, jadi collab terus ya, kerjasama, dan terakhir communication ya. Kalau ini dikuasain, mudah-mudahan jadi modal nanti ke depan. Ya, dia bisa membantu hampir semua sisi hidup kita. Selanjutnya, next Pak. Nah, dan kita sebagai manusia, hamba Allah itu siap menjadi hamba, siap menjadi khalifah. Dan tugas kita adalah usaha, sepenuh-penuh usaha, doa sekusyuk-kusyuk doa, dan kalau belum berhasil, dan mungkin saja belum berhasil ya, bersabarlah dan bertawakallah, kita ikhlaskan. Karena Allah itu maha tahu dong yang lebih baik buat kita. Coba dulu, saya masuk SMA seperti pengen saya, mungkin saya nggak nulis Negeri 5 Menara, mungkin nggak keliling ke 55 negara dan lain-lain. Sama Allah dibelokin, ya bertawakal kadang-kadang maknanya lebih hebat ya, dibalik itu ternyata lebih hebat. Lanjut.
Lanjut, Pak. Nah, jangan lupa juga hidup itu kan sebetulnya bukan cuma buat kita aja, kita juga buat bantu orang ya. Kalau kita buat kita aja ya kita sama aja sama hewan, buat dia aja cari makan. Kita itu kalau bisa nanti juga siap membawa kebaikan buat orang lain. Makanya ada hadis Rasul tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia terbaik, yaitu yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, kebetulan nih saya sama teman-teman bikin nih PAUD gratis buat duafa. Nah, teman-teman nanti kalau udah gede ya bisa, nggak usah harus gede ya, SMA, nanti kuliah bisa bikin kegiatan sosial yang membantu banyak orang. Selanjutnya, Pak. Oh, ini sekedar info aja. Kalau ada yang tertarik buku-buku saya, bisa cari di toko atau kontak. Ada tim saya, nanti ada khusus tanda tangan. Dan mungkin juga diskon gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita boleh mungkin tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Ibu Rida. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah dengarkan sama-sama nih tadi pemaparan dari Kak Ahmad Fuadi. Nah, menarik sekali ya pembahasannya. Terima kasih Kak Fuadi. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke. Suara saya tadi gimana? Ada keputus-putus bagaimana? Alhamdulillah aman, Kak. Ya, silakan. Ya. Baik, Ibu buka 3 penanya. Ya. 3 orang penanya, silakan angkat tangan atau tulis dulu di chat. Delay, Bu Rida. Tulis di chat. Nah, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat. Bisa atau langsung angkat tangan boleh. Suara saya kedengeran? Agak ngelag banget. Cek. Agak putus-putus, Bu. Oke, boleh Agak ngelag banget. boleh yang mau bertanya silakan. Oke, Fahri 1. Kemudian siapa lagi? Bu Rida. Bu Rida agak Delay. delay, Bu Rida. Oh iya, iya. Delay, Bu Rida. Ya. Saya bisa sambil backup. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dari sekolah. Salam. Ya, baik. Ya, baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada Ananda Haris ya. Mau nanya, silakan Ananda Haris. Kita saling tambah aja, Bu Rida. Ya, baik Bu Indah. Sudah jelaskah suara saya? Sekarang sudah. Alhamdulillah. Boleh Ananda Haris? Dipersilakan yang mau bertanya. Tadi juga ada Fahri ya. Iya, Bu. Saya, Bu. Fahri setelah ini Saya, siap-siap Bu. ya. Ya, boleh Haris diam dulu, duduk di tempat yang baik. Biar kameranya nggak bergerak-gerak. Lagi bantuin Ade. Ya, oke, silakan. Bu Rida, ini langsung nanya ke Kak Fuadi kan? Ya, boleh. Dipersilakan. Sapa dulu Kak Fuadinya. Ya. Assalamualaikum Kak Fuadi. Waalaikumsalam. Kak, aku mau nanya itu apa mengenai syuting film Negeri Lima Menara itu susah gak Kak, sama berapa lama proses persyutingannya? Oke. Oke. Kita Sudah, langsung Haris? jawab satu-satu aja bagaimana, Bu? Iya, boleh Kak. Langsung dijawab Ya, satu-satu. oke.
Sip. Terima kasih Haris pertanyaannya. Itu syuting berapa lama dan susah nggak gitu ya? Nah, syuting itu awalnya saya agak takut ya waktu mau ada syuting atau film itu. Takutnya kenapa? Karena saya kan nulis novelnya nih. Nanti novelnya akan dibikin bentuk gambar yang mungkin beda sama yang saya bayangkan. Jadi saya agak khawatir awalnya. Tapi lama-lama kemudian diyakinkan sama penulis skenarionya nih. Penulis skenario itu yang nulis adegan-adegan. Dia bilang, jadi gini Bang, kalau dibandingin novel sama film, itu nggak akan pernah ketemu. Dia istilahnya nggak apple to apple ya. Satu novel, satu film. Film 1,5 jam, novel 400 halaman. Jadi susah kita compare membandingkan. Jadi anggap aja dia karya yang berbeda. Ya, oke katanya. Nah habis itu mereka mulai bikin tim nih. Tim film itu gede banget. Bisa 100-an orang. Mulai dari sutradara sampai tukang lampu segala macam, tukang bikin kopi itu banyak banget. Dan mereka langsung mencari lokasi. Wah, lokasinya banyak kan? Lokasinya ada yang di Jawa Timur, ada yang Sumatera Barat, ada yang di London. Jadi sampai ke luar negeri. Nah, yang saya ingat itu tim besar itu nggak akan gampang kalau misalnya mereka nggak punya semangat kerjasama. Mereka kerjasama sampai kemudian bisa tuh ratusan orang. Belum lagi yang pemain filmnya. Pemain filmnya juga banyak. Figurannya bisa ribuan orang. Jadi membuat film adalah sebuah proyek kerjasama yang harus benar-benar semua orang itu mau mengikuti leadernya. Kalau nggak jadi-jadi itu film. Saking banyaknya. Dan dilakukan prosesnya, tadi kan nanya berapa lama prosesnya. Syutingnya mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Habis itu belum selesai jadi tuh. Harus diedit dulu kan. Nah, adik-adik teman-teman pasti udah biasa juga tuh ngedit. Tapi ngeditnya kan banyak sekali. Yang diedit gak cuma gambar, bukan suara, tapi masukin juga musiknya. Lalu nanti dia ada color grading. Jadi warnanya dibikin supaya lebih filmis ya, lebih sinematik gitu ya. Nah, habis itu barulah tayang. Jadi sebuah perjalanan panjang ya kalau bikin film. Kalau dibilang susah, ya susah. Tapi buat orang film mereka nyandu gitu ya. Karena susah itu bukan mereka takut, malah jadi tantangan. Ayo kita bikin rame-rame, kita cari solusinya gitu ya. Dan akhirnya hasilnya jadi bagus, mereka senang. Pengen bikin film lagi mereka gitu ya. Nah gitu kira-kira yang saya ingat ada sebuah kejadian waktu lagi syuting di Gontor waktu itu. Saya duduk tuh sendiri ya, di depan saya ada setting film. Ada ribuan figuran, ada 40 mobil kru datang dari Jakarta ke lokasi itu. Pokoknya heboh banget ribuan orang. Dan saya duduk sendiri lihat keriuhan, kehebohan itu. Ini kenapa ya orang heboh seperti ini? Nah terus saya ingat-ingat, oh ini gara-gara karena sebuah tulisan. Nah sebuah tulisan novel itu gara-gara sebuah huruf. Huruf pertama yang kita tulisin. Jadi kalau ada yang senang nulis di sini dan nulis, mungkin menuliskan sesuatu, sebuah huruf yang kita tulis pertama itu bisa jadi sebuah kehebohan, bisa jadi sebuah karya lain, bisa jadi sebuah film. Kita nanti akan kaget melihat gimana tulisan itu bisa jadi apa saja. Oke, itu jawaban buat Haris. Baik, terima kasih Kak Fuadi. Terima kasih juga Haris untuk pertanyaannya. Yang kedua, tadi ada Fahri dulu ya. Fahri. Ya, Assalamualaikum Kak Fuadi. Salam. Saya mau nanya nih Kak, menurut Kak Fuadi, apa tantangan tersulit dalam meraih kesuksesan, terutama dalam menjadi seorang penulis? Oke, terima kasih Gimana Fahri. tadi keputus Fahri? Diulangi nak. Menurut Kak Fuadi, apa tantangan tersulit dalam meraih kesuksesan, terutama dalam menjadi seorang penulis? Oke, ya. Oke, Fahri. Saya jawab langsung ya, Bu Rida ya. Ya, silakan Kak. Ya, jadi pertanyaan Fahri gimana? Pertanyaannya tantangan dan kesulitan ya kalau menulis. Nulis itu, apalagi kalau menulis itu kayak novel ya, itu kan bukan tugas.
Kalau misalnya tugas atau PR dari guru gitu ya kan ditanya sama gurunya, ditanya sama orang tua. Jadi kita nggak bisa lari kan. Nah sementara kalau kita nulis itu kan proyek pribadi kita. Nggak ada yang nanya, tulisan kamu udah keluar belum? Nggak ada yang nanya tuh. Jadi artinya apa? Kita perlu punya motivasi sendiri dari dalam. Kita perlu punya self-discipline, disiplin pribadi. Kita siapkan objektif, tujuan kita masing-masing. Saya akan nulis, rencananya di tahun ini atau bulan ini selesai, karena itu saya akan cicil sendiri gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu mengendalikan dan mengatur diri kita sendiri, self-discipline dalam menulis ya. Nah, tantangan itu tantangan melawan diri sendiri lah sebetulnya. Karena kan yang paling asik itu ini kita lagi nulis, tahu-tahu ada teman ngajak main game misalnya. Lagi nulis, tahu-tahu ada yang ngajak main kemana gitu. Lagi nulis, tahu-tahu ada acara nonton film atau YouTube yang asik. Nah itu lama-lama ketunda terus. Jadi bagaimana kita mengatur jadwal kita sendiri ya. Nah setelah itu menurut saya caranya ya kita self-disiplin dan bagus juga punya teman-teman yang saling mendukung. Jadi cari teman-teman yang kira-kira minatnya sama, terus kita punya kesepakatan. Ayo kita sama-sama yuk nulis buku, tapi saling ingetin gitu ya. Jadi bisa saling mendukung, bisa juga saling berkompetisi. Punya teman nih suka nulis 5 orang. Ayo kita janjian yuk. Siapa yang duluan nulis buku tahun ini dia kita jadikan juara gitu ya. Jadi bisa kompetisi juga. Nah, boleh tuh pilih kalau senangnya berkompetisi, dijadikan kompetisi tapi yang antar teman ya. Atau bisa juga saling mendukung, saling mendorong. Nah, menurut saya itu ya lebih kepada self disiplin. Kalau ide kan ide di mana-mana banyak ya. Kalau nanti kehabisan ide, saya pikir enggak ya. Kita tinggal baca, tinggal nonton, tinggal mengamati, itu nanti dapat ide. Tapi menjaga semangat itu yang kadang-kadang cukup berat. Itu Fahri, ada pertanyaan lanjutan apa cukup? Baik Kak, satu lagi. Tadi ada kelas 7. Nih yang perempuan nih tadi yang mau bertanya boleh. Anak perempuan nih siswi kelas 7 tadi yang mau bertanya. Saya Bu. Oke, Sasa, silakan Sa. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Sasa. Aku mau bertanya Kak. Misalnya kita udah punya Cek. Sasa. Hilang koneksinya ya? Atau ditulis aja kalau nggak suaranya nggak keluar. Boleh Sa, ditulis di kolom komentar. Ini juga ada satu lagi pertanyaan dari salah satu wali murid. Kak, mungkin sambil nunggu Sasa boleh menjawab ini dulu kali ya Kak? Boleh, silakan. Oke. Pertanyaannya, Kak Fuadi pernah dapat distraksi nggak dalam mencapai cita-cita? Lalu bagaimana cara menghadapinya, distraksi atau gangguan dalam menggapai cita-cita itu? Boleh minta tipsnya Kak? Tanya gitu. Sama satu lagi, minta tips nih dari mama-mama Al-Falah supaya bisa mengarahkan anak-anak untuk mencapai cita-citanya dan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan sekitarnya. Itu Kak, tadi pertanyaan dari Mama Arga. Terima kasih ya Bun atas pertanyaannya. Oke. Wah, keren-keren ini pada aktif ini bunda-bundanya, mama-mamanya ya. Oke, pertanyaan tentang distraksi dan tadi mengarahkan anak-anak ya. Kalau distraksi pasti ada terus ya dalam kehidupan kita. Mulai bangun tidur aja langsung ada distraksi tuh. Bangun tidur langsung lihat WhatsApp, lihat IG misalnya kan. Nah, artinya memang hidup itu pasti ada distraksi. Tinggal sekarang kita bagaimana mengatur jadwal distraksi itu. Distraksi itu bikin jadwal aja. Ada masa kita boleh melepaskan keinginan kita, ada masa kita bersabar. Nah, biasanya ada penelitian tuh di Amerika, orang yang bisa mendelay the pleasure itu biasanya lebih berhasil dalam kehidupannya. Mendelay itu artinya apa? Ya dia menunda. Kita misalnya buka WhatsApp, begitu bangun atau lihat Instagram segala macam itu kan ada pleasure-nya ya. Wah, senang gitu ya.
dan nggak perlu mikir. Nah, bisa nggak kita mendelay itu? Mendelay sampai waktu yang menurut kita cocok. Nah, biasanya penelitiannya itu kalau ada seorang anak dimasukin ke dalam ruangan, lalu di dalamnya dikasih kue, lalu diintip dari luar ya sama peneliti. Anak itu langsung makan kue itu apa enggak? Tapi sebelumnya dibilang dulu, kalau kamu tidak langsung makan kuenya, nunggu 1 jam, nanti akan ditambah kuenya. Kira-kira gitu ya, saya lupa detailnya. Nah, ternyata setelah dicoba-coba, ada yang langsung makan kue, tapi beberapa ada yang nggak mau makan kue, walaupun pengen banget dia makan kue, udah dipegang-pegang, udah mau dijilat gitu, akhirnya ditaruh lagi, karena dia berharap dia akan dapat 1 jam lagi tambahan. Nah, biasanya yang mau mendelay itu dia ke depannya akan menjadi lebih baik dalam menghadapi hidup. Nah, menurut saya seperti itu ya, baik dalam distraksi, kita coba mengapa ya, self restraint, menjaga diri kita, menjadwalkan keinginan-keinginan yang bukan pokok, lalu ke anak-anak mungkin juga bisa diarahkan seperti itu, walaupun nggak gampang sebetulnya. Nah, yang kedua menurut saya, memberikan role model buat anak-anak. Kita kan macam-macam nih anak-anak nih minatnya. Ya kita cari, kalau mereka punya minat di suatu bidang, kita cari role model yang baik di bidang ini. Dan dengan role model itu yang mungkin dekat dengan hidup, dekat dengan minat mereka akan termotivasi untuk mengikuti prestasinya, dan tidak hanya itu, mengikuti prosesnya. Kadang-kadang kita kan lupa ya, yang dilihat prestasinya aja, padahal proses berdarah-darahnya, susahnya, jatuh bangunnya. Nah, itu menurut saya penting punya role model. Nah, saya dulu beruntung nih punya role model di pesantren. Saya punya role model, ada ustadz, ada senior. Kalau yang misalnya jago bahasa, saya lihat, keren banget dia sampai dia juara pidato 3 bahasa. Nah, saya pingin juga kayak gitu. Ustadz saya suka nulis, dan dia dengan senang hati memperlihatkan ke kita, Ustadz baru nulis ini loh, dibawa ke kelas gitu, dilihatin. Wah, itu role model jadinya. Dan role model itu menurut saya lebih baik dekat. Ya, kalau punya role model yang sedekat mungkin lebih baik. Bahkan bisa orang tua masing-masing jadi role model. Kalau enggak yang mungkin om, tante, guru gitu ya. Kalau enggak yang jauh juga boleh. Kan role model sekarang bisa kita lihat lalu YouTube, dibaca dan lain-lain. Nah, itu sangat membantu kalau pengalaman saya, dan saya ke anak saya juga selalu mencoba juga begitu ya. Misalnya kalau di bidang sains siapa, saya cariin role modelnya gitu ya. Tapi tidak hanya satu, sesuai bidang-bidang ini, dan kita ingatkan untuk menuju keberhasilannya itu ada langkah-langkahnya. Role model kalau terasa berat bisa dilihatin dalam bentuk film, dalam bentuk cerita, dalam bentuk apa saja, dan kita ajak mereka untuk tidak hanya, ini buat adik-adik juga ya, misalnya ada yang suka game di sini, tingkatkan diri kita tidak menjadi konsumen atau yang main game aja. Kalau bisa kita yang memproduce atau membuat game. Jadi kita masuk ke level selanjutnya. Oh, keren ya game ini. Ya udah bikin, bukan hanya kemudian kita tenggelam dalam game itu saja gitu ya. Jadi kita masuk ke proses selanjutnya menjadi kreator ya. Kira-kira itu ya buat bunda-bunda, mama. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Fuadi. Satu lagi ya Kak, ini ada antusias sekali nih mau bertanya. Oke. Yang satu lagi tadi siapa? Salsabila. Tadi udah chat Japri. Caca. Suara ibu masuk, Ca. Jelas nggak, Bu? Soalnya tadi kayak putus-putus gitu. Masuk, kamu masuk. Oke, mukanya Caca. Masuk, kamu masuk. Masuk. Caca wajahnya diliatin. Ca. Caca wajahnya, Ca. Biar kelihatan. Bisa dengar suara ibu? Oke, nggak kedengeran nih Caca. Kalau tadi Sasa, kalau tadi ada Caca, sekarang ada Sasa. Coba Caca udah bisa, Ca?
wajahnya ditampakkan biar kelihatan gitu anak cantik. Oke, silakan dinyalain. Kak, aku mau nanya, Ya. gimana sih caranya supaya jadi penulis yang sukses? Terus kiat-kiatnya tuh apa supaya kita bisa jadi penulis yang sukses? Terus Terkait penulis nih Kak. Penulis sukses ya, oke. Oke. Salsabila mungkin senang nulis ya. Jadi nulis itu menurut saya pertama kita siapkan dulu tuh nawaitunya ya, niatnya. Nulis itu tuh buat apa? Nulis itu cuma buat for fun atau buat curhat atau buat apa gitu ya. Nah, diperjelas tuh Salsabila. Boleh apa aja, tapi bagusnya jelas. Biar kalau makin jelas kita itu makin punya motivasi. Kalau asal ikut-ikutan, nah itu kadang-kadang kita nulisnya jadi suka malas atau setengah-setengah gitu ya. Pertama gitu. Kedua, tulis sesuatu yang Salsabila paling senang topiknya. Yang paling dekat dengan hati, yang paling bikin semangat gitu ya. Jadi nulis itu memang sebaiknya dengan senang hati, dengan riang gembira ya, karena kita senang topiknya. Kalau topik tulisan yang diwajibkan tugas sekolah misalnya, atau mungkin Bapak dan Ibu bagian dari pekerjaan, nah itu belum tentu kita riang gembira ya, karena memang udah kewajiban. Nah, kita cari topik yang benar-benar kita suka, yang kita pilih sendiri, yang hati kita sangat dekat dengan topik itu ya. Sampai kita nggak sabar tuh untuk nyelesain tulisan. Wah, udah malam nih, udah harus tidur supaya besok nggak terlambat. Padahal masih pengen nulis lagi, besok nulis lagi gitu ya. Jadi cari topiknya gitu. Terus yang pertama tuh pertanyaannya why, kenapa nulis. Yang kedua pertanyaannya what, apa yang ditulis. Yang ketiga, how, gimana nulisnya. Nulis itu harus banyak baca. Jadi bacalah yang banyak, baru tulisan kita nanti biasanya juga berkembang sesuai bacaan. Nah, nulis perlu riset, gak cukup hanya yang di kepala kita aja, yang di perasaan kita aja. Lengkapi dengan data, sehingga tulisan itu jadi kuat, jadi keren dia. Punya otot dia. Kalau hanya dalam isi kepala kita aja itu nggak akan sekuat kalau ada data. Ya. Nah, riset itu macam-macam, bisa baca buku, bisa observasi, bisa ngobrol dengan orang, bisa segala macam. Riset itu memperkuat tulisan. Nah, terakhir tadi kan why, what, how, yang terakhir when, kapan nulis. Nah, nulis itu kalau bisa konsisten. Konsistennya ya misalnya harian ditulis setiap hari, nggak harus banyak-banyak. Mungkin berapa paragraf, 1 halaman boleh. Coba misalnya nih, Salsabila nulis 1 halaman hari ini. Konsisten ya, besok 1 halaman, besok 1 halaman terus gitu ya. Sampai nanti tanggal 25 Februari 2022. Wah, itu udah dapat 300-an halaman. Itu udah bisa jadi naskah yang tinggal diedit bisa jadi buku. Jadi cara menurut saya untuk jadi penulis sukses itu tanya why, what, how, dan when. Nah, nulislah dengan konsisten. Yang penting lagi menulislah dengan sepenuh hati, menulis dari hati supaya sampai ke hati yang membaca. Ya gitu, Salsabila. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Fuadi atas jawabannya.
Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Fuadi atas pemaparan dan juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias untuk bertanya. Kita akan beranjak ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Rais Helmi STHI. Kepada Pak Helmi dipersilakan. Terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa jelas ya Bu? Jelas Pak, jelas Pak. Baik. Baik, izin Kak Fuadi untuk kami memimpin doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Fuadi yang sudah memberikan sebuah inspirasi untuk kami semua, khususnya untuk putra-putri kami di SMP Islam Al-Falah. Semoga ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal mereka nanti menapaki kehidupan yang lebih luas lagi. Baik, kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah semoga ilmu yang telah Kak Fuadi berikan untuk kita semua pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Kak Fuadi senantiasa Allah jaga kesehatannya untuk senantiasa dapat menebar ilmu dan wawasan untuk seluruh umat manusia. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man bi'abdihi yakfir wa yarham. Ya dafi'al bala, ya Allah. Ya dafi'al bala, ya Rahman. Ya dafi'al bala, ya Rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum fiha subhani. Unmute semuanya. Kita mengucapkan manjada wajada. Manjada wajada. Oke. Dihitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Manjada wajada. Manjada wajada. Kak Fuadi, terima kasih banyak Kak ilmunya untuk hari ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan doa tadi oleh Pak Helmi, maka berakhir sudah acara Motivation for Student bersama Kak Fuadi lalui bersama. Ada foto-foto nggak nih Bu? Ada Pak, ada Kak, nanti kita akan foto-foto setelah ini. Nah, sebelum acara saya tutup, izinkan saya menyampaikan rangkuman singkat tentang materi yang tadi telah disampaikan oleh Kak Fuadi, bahwa yang pertama kita harus berani punya impian, ya, karena impian kita, cita-cita kita bisa menjadi kenyataan. Kemudian ada 3 kunci keberhasilan. Yang pertama kesungguhan, kesabaran, dan konsistensi. Kemudian kita juga harus melebihkan usaha kita di atas orang lain, dan jangan lupa menulis karena menulis bisa menerbangkan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Fuadi yang telah memberikan motivasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada yayasan dan semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara pada hari ini.
Terima kasih juga kepada anak-anakku hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Fuadi bisa menambah semangat kalian untuk bercita-cita dan mencapai impian yang tinggi. Dan jangan pernah remehkan kalian walau setinggi apapun. Karena Allah sungguh maha mendengar. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bil alami. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fuadi. Setelah ini kita foto-foto dulu ya. Boleh. Boleh aktifkan kameranya semuanya. Pak Fikri bisa dibantu. Pak Fikri monitor. Ya, sudah Bu. Ada di slide pertama dulu ya. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan Pak Fikri. Ya, lanjut Bu. Slide kedua. Slide kedua. Slide kedua siap-siap. Agak cepat ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Pokoknya senyum terus ya sampai slide terakhir karena nggak tahu posisinya ada di slide berapa. Slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. 1. Sebentar Bu, yang ke-7. Oh, belum. Oh, yang ke-7 belum. Oke. Lagi nge-loading dia. Ah, siap. Komandonya dari Pak Fikri aja kali, Pak Fikri. Pak Fikri bisa? Ya, siap Bu. Oke. Oke, yang slide ke-7 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. 1, 2, 3. Untuk slide 9 seterusnya sudah mati semua Bu kameranya. Oh, off-nya kamera. Jadi kayaknya cukup aja aja. Atau Terima semuanya. kasih. Oke, baik. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ada tambahan Bu Indah? Ya, Kak Fuadi, saya punya buku, ada 3 nih, Iya, Bu. Kak Fuadi. Ya, Bu. Jadi insya Allah Pak Hilmi dan teman-teman SMP, Kak Fuadi, mudah-mudahan situasi pandemi sudah membaik. Kami minta tolong untuk tahun ajaran depan, Juli atau Agustus, bisa ketemu Kak Fuadi untuk siswa kelas 7 kami. Jadi program ini akan ya teruskan. Alhamdulillah sudah koneksi dengan Kak Fuadi dan begitu antusiasnya anak. Jadi program ini memang yang saya rasa bisa nyambung nanti ke berbagai mata pelajaran, ke berbagai macam. Ibu nggak mau repot-repot. Siap Bu, terima kasih Bu. Sama-sama luar biasa Kak Fuadi. Ini saya posting di Instagram boleh ya Bu ya? Di Instagram saya @afuadi. Karena saya salut nih Al-Falah keren banget ininya Bu, bikin acaranya. Terima kasih. Emang Iya. jadi kami buat, jadi dari awal sangat cuma pengen anak buat baca gitu ya dari gadget, ternyata saya kembali ada di baca buku, saya pilih buku, saya baca dulu, saya resapi, kita diskusi, jadi 360 degree kemana-mana. Wadi sehat terus, kita terus terjaga. Dan Amin. Ibu mau bagi-bagi buku
tiga buah buku dari keduanya usaha deh. Karena udah tadi ada penjawaban gitu karena waktu juga. 3 orang 4 yang mengisi di chat. Ibu ada 3 buku Ayo. seri kedua. 3 orang tercepat. Bapak Ibu boleh bantu nih. Kita, ayo boleh yang mau. Ayo silakan yang mau 3 orang tercepat. Akan terima buku hadiah dari Bu Indah. Nah, ayo. Gurunya mau daftar tuh, Bu. Gurunya mau ikutan katanya. Oh gitu. Ayo anak-anak. Ayo silakan, boleh chat yang mau, saya mau gitu. 3 orang, oke mau. Oke, stop. Habis ada Habis. Stop. Ada pandemi akan ada caranya. Ada Ayesa, Bu. Ayesa. Ada kemudian ada Hafizal dari kelas 82 dan Sahira Zakia dari kelas 73. Mohon maaf ya mama-mama, ini Bunda bukunya untuk anak-anak nih nanti bisa dicari lagi di buku di tempat buku yang lain. Kalau punya buku tidak boleh pelit ya. Kalian sudah selesai baca, pinjemin teman kalian siapa nih, saya mau pinjam buku. Saya penasaran buku selanjutnya. Itu pun juga buku Negeri 5 Menara yang sudah kamu pegang satu-satu. Nah itu juga mesti kamu bagikan. Mungkin ada komplek ini bagus nih bukunya, baca deh. Jadi ilmunya buat penulis, buat kamu amal yang tidak putus. Ya, menerima. Terima kasih Bu Adi, sampai kasih Bu. Selalu sehat selalu. Itu menara-menaranya bagus-bagus Bu yang dibikin. Alhamdulillah. Boleh mau menyaksikan video salah satu kelas 9 Kak Fuadi, ini ada video motivasi dari Nadine ya Pak Fikri? Boleh Pak Fikri bisa dibantu. Gedung Alikart. Pak Fikri, monitor. Ada nih Kak, oh ya sudah ada. Siswa kelas 9. Manjada, wajada. Manjada, wajada. Manjada wajada. Manjada, wajada. Manjada wajada. Manjada, wajada. Manjada, wajada. Manjada wajada. Manjada, wajada. Manjada wajada. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Keren. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Pinkandiana Santosa di kelas 91. Di sini saya akan menceritakan motivasi-motivasi yang saya dapat setelah membaca novel Negeri Menara karya Ahmad Fuadi. Setelah membaca buku novel Negeri Menara karya Ahmad Fuadi, saya sangat amat termotivasi untuk pantang menyerah, selalu berusaha untuk membanggakan kedua orang tua saya, dan juga saya menjadi sangat ingin bekerja di luar negeri seperti beliau. Untuk menjadi sukses seperti beliau, tentu saja tidak lepas dari doa dan restu orang tua. Saya akan berusaha untuk membanggakan kedua orang tua saya dengan akhlak dan juga prestasi saya. Setelah orang tua, diri kita sendiri juga harus berusaha. Untuk mencapai sukses, saya akan belajar dengan giat dan disertai ikhtiar dengan mimpi saya dan juga masa depan saya. Tidak lupa, jika saya sudah sukses, saya juga akan membantu dan memotivasi orang lain agar semangat berjuang dalam menggapai mimpinya. Dalam novel Negeri Menara, saya sangat suka bagian di mana 5 bersahabat saat menjelang maghrib mereka berkumpul di bawah menara masjid. Entah kenapa bagian itu sangat melambangkan betapa eratnya persahabatan mereka. Banyak pesan moral yang saya dapat dari novel Negeri Menara. Salah satunya adalah kita harus selalu belajar, disiplin, serta tidak putus asa dalam menggapai cita-cita, masa depan, dan mimpi-mimpi kita. Sekian
Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Itu siapa tadi, Bu? Nadine, Kak Fuadi, Nadine ya? kelas 9. Ya. Nah, bagus Nadine itunya. Ya. Kelas, Alhamdulillah. Berarti semua rangkaian acara ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Kak Fuadi atas waktunya. Terima kasih Bu Indah. Saya mohon maaf ada salah-salah selama membawakan acara ya. Salut buat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua. Ayo buka suaranya, Nak. Oke, bilang terima kasih Kak Fuadi. Terima suaranya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, Pak Helmi. Terima kasih Pak Helmi. Ya. Izin live ya. Izin live. Ya, terima kasih semuanya. Izin live, Bu. Tapi mainkan musik. Pergi Bu Risa.